صعد الخطيب على منبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا ولا تتكلموا عند الخطبة. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا ولا تتكلموا عند الخطبة. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala ash-shahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa min ashdaqil qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat kudrat dan irodatnya kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda kita, habibahnya wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, semua pengikutnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan nanti kita kelak di akhir zaman, di yaumil akhir, kita diakui sebagai umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Fitri yang bahagia, khatib wasiat khusus untuk khatib sendiri, umum untuk jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa, insya Allah kita akan menjadi manusia yang berguna, akan jadi manusia yang bahagia, akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan akan diselamatkan oleh Allah nanti di yaumil akhir. Hadirin sidang Idul Fitri yang bahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita semua sudah melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah puasa yang sebulan lamanya. Kita tidak mengenal lelah, tidak mengenal lapar, tidak susah. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ibadah bulan puasa ini, manusia terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, manusia yang mendapat keuntungan. Yang kedua, manusia yang mendapat kerugian. Siapa yang mendapat keuntungan di bulan Ramadan? Yaitu orang-orang yang dari mulai bulan Rajab sampai bulan Sa'ban, terakhir sampai bulan Ramadan, tidak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Itulah orang-orang yang beruntung. Sampai dari bulan Rajab ke bulan Sa'ban, datang bulan puasa, dia melaksanakan ibadah puasa yang baik, melaksanakan sholat yang fardu, bahkan melaksanakan sholat-sholat yang sunat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man shoma Ramadana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang sudah terlalu. Mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah puasa, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keuntungan yang kedua bagi orang yang siangnya melaksanakan puasa, lalu malamnya berdiri tegak, berdiri kokoh untuk melaksanakan ibadah salat, maka Nabi bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa orang yang berdiri untuk melaksanakan salat di bulan puasa, maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, siangnya kita melaksanakan ibadah puasa, malamnya melaksanakan yang fardu dan yang sunat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah datang hari raya Idul Fitri, kembali kita kepada kesucian. Insyaallah dosa-dosa orang sadaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Golongan yang kedua, golongan yang rugi di dalam bulan puasa. Datang bulan puasa, jangankan dari bulan Rajab, bulan Syaban, datang bulan puasa, jangankan melaksanakan ibadah puasa, bahkan menghargai sama yang puasa juga tidak. Masih ada kiranya di lingkungan kita ini, datang bulan puasa, tidak melaksanakan ibadah puasa, datang malam tidak melaksanakan sholat tarawih, maka pada suatu saat Nabi Muhammad SAW dalam khutbah terakhir Haji Wada, maka malaikat Jibril menawarkan doanya untuk diamini. Maka azablah orang-orang yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk di dalamnya. Amin. Ya Allah ya Allah. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kita semua sesudah memohon ampunan kepada Allah, siang dan malam mengucapkan doa-doa, istighfar, menandatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas Idul Fitri, membersihkan diri kita kembali kepada kesucian, maka kalau kita merasa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan ibadah kepada Allah, jangan lupa kita memohon ampunan, bermaaf-maafan. Yang pertama, kita bermaafan kepada orang tua kita. Maka Nabi bersabda kepada sekalian orang, barang siapa orang-orang atau anak-anaknya yang menyakiti orang tua, bahkan tidak baik kepada orang tua, yang pertama, maka orang itu, anak itu sama sekali tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan bukan tidak akan dimasukkan orang yang tidak baik dengan orang tua, bahkan sama sekali tidak akan mencium baunya surga. Maka dengan itu saya menghimbau kepada semuanya jamaah yang masih punya orang tua, marilah kita memohon ampun kepada orang tua kita, memohon doa kepada orang tua kita, manjakan orang tua kita, muliakan orang tua kita, agar kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, ke belakang, setahun dari belakang, maju ke sini sebulan, maju ke sini lagi seminggu, tidak sedikit orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, tetangga
tetangga kita masih bersama-sama kita. Sekarang banyak yang sudah tidak ada meninggalkan kita. Mungkin ini ke depan kita yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, mari kita doakan orang tua kita yang sudah tidak ada, sanak famili kita yang sudah tiada, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka berbahagia di alam barzahnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Mudah-mudahan mereka menjadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang kedua orang yang tidak akan mencium wanginya surga, jangankan masuk, mencium juga tidak akan, yaitu istri-istri yang tidak sopan kepada suaminya, istri yang tidak menghargai kepada suaminya, istri yang tidak turut kepada suaminya. Walaupun sholatnya hebat, puasanya hebat, baca Qur'annya banyak, segala dilakukan kewajiban, kalau tidak baik dengan suami, jangankan masuk surga, tidak akan mencium baunya surga. Hadirin sidang Jumat, sidang Idul Fitri yang berbahagia. Semoga kita semua, kepada ibu-ibu, ada sekalian yang sudah punya suami, hormatilah suami-suami kita. Walaupun bagaimana keadaannya, walaupun susah, walaupun bagaimana, walaupun sedikit penghasilannya, suami harus dihargai. Karena apa? Karena tugas suami bukan cuma ngurus di dunia, cuma diminta pertanggungjawaban di dunia. Bapak-bapak sekalian akan diminta pertanggungjawaban oleh istri-istri bapak sekalian nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, orang yang tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan mencium baunya surga, yaitu orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Diputuskan silaturahmi tidak sedikit. Kakak berantem sama adik, kakaknya berantem sama yang tua, adiknya berantem, bibinya berantem sama aloknya, uangnya berantem sama pamannya, gara-gara merebut warisan. Jadi tidak akur. Itu memutuskan silaturahmi. Kalau kita mengerjakan silaturahmi, dijauhkan oleh Allah untuk mencium baunya surga. Maka dengan itu, wajah kita bererat tali silaturahmi, wabil khusus dengan keluarga kita, dengan famili kita, dengan sanak saudara kita, dan dengan orang sekeliling kita. Hadirin sidang Idul Fitri yang bahagia. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa, kita semua diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah, kalau kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah, Allah menjanjikan akan diganjar, akan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabdanya, dengan dakwaan Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua mohon ampun kepada Allah, sedangkan surga yang luasnya surga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga disediakan oleh Allah bukan untuk presiden, bukan untuk menteri, bukan untuk pejabat, bukan untuk si kaya, bukan untuk si miskin. Disediakan oleh Allah hanyalah untuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orangnya, mau si kaya asalkan bertakwa pasti dikasih surga, mau si miskin asalkan bertakwa jadi masuk surga, mau rakyat jelata, mau pemimpin paling atas sampai paling bawah, asal bertakwa, insya Allah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang-orang yang termasuk takwa di hadapan Allah? Allazina yunfiqu
bisarra'i wad-dharra wal kadhibina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah orang-orang, ciri-ciri, tanda-tanda orang yang termasuk orang yang takwa, yaitu orang-orang yang alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah waktu lapang atau waktu sempit. Alhamdulillah, kita semua perjalanan melaksanakan ibadah puasa diakhiri dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua. Bahkan bukan zakat fitrah yang dikeluarkan, infak, sedekah, santunan yatim piatu, santunan lansia dan sebagainya. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan yang selalu dilaksanakan oleh kita semua, kegiatan-kegiatan kita semua, infak sedekah kita semua, menjadikan ladang amal, menjadikan pahala, menjadikan jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhibina, yang kedua, orang yang bisa menahan nafsu dari amarah. Alhamdulillah kita semua sedang melaksanakan ibadah puasa. Walaupun di rumah makanan ada, minuman ada, yang melihat tidak ada kecuali Allah, kita bisa menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari segala sesuatu yang batal-batalkan kepada puasa. Mudah-mudahan itu termasuk jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Yuk mari kita bersama-sama kita maafkanlah, wabil khusus keluarga kita. Istri datang ke rumah yang biasa jarang dilaksanakan, yang biasa jarang dilakukan sesudah sholat Idul Fitri, maka istri menyembah kepada suaminya untuk meminta maaf. Yang setahun lamanya dipendam rasa suka, disendam rasa duka, maka pada hari ini minta maaf. Suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suami, bahagia rasanya di rumah tangga. Anak kakak ke adiknya, adiknya ke kakaknya, saling bermaafan. Mudah-mudahan kita semua tidak sebatas itu. Mari kita bermaaf-maafan dengan tetangga kita, bermaaf-maafan dengan sekeliling kita, agar kita dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disediakan surga untuk kita semua. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia. Dengan kesempatan ini, marilah kita ke depan ibadah Ramadan jangan sampai dijadikan ibadah ajang tahunan. Ibadah Ramadan, siapakah orang yang sukses untuk melaksanakan ibadah Ramadan? Orang yang sukses untuk merasakan ibadah Ramadan bukan tanggal 1, bukan tanggal 2 sampai tanggal 7 ngagerak di masjidnya Fridu. Bukan. Yang sebaik-baiknya yang sukses orang melaksanakan ibadah Ramadan setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, apa yang dikerjakan di bulan Ramadan jangan ditinggalkan. Jangankan sudah Syawal, masih Ramadan, masjid ngageledean. Tanggal hiji nepi ka tanggal 7, paling lambat nepi ka tanggal 10, masjidnya letik, jamaahna teh abus. Tanggal 10 nepi ka tanggal 20, masjidnya rada gagedean, jamaahna lalu di tanggal 20 nepi ka tanggal 30, masjidnya leuwih ngagedean, jamaahna tos kalalmuan. Alhamdulillah urang sadayana. Jadi terkeningkatan makbulnya, dikabulnya, diterimanya ibadah puasa kita bukan dilaksanakan di bulan Ramadan, tapi sesudah bulan Ramadan. Apakah kita ningkat ibadahnya atau tidak? Kalau kita ningkat ibadahnya, berarti puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tingkat ibadahnya, berarti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir, disempurnakan puasa kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk mensucikan diri kita, mensucikan ibadah-ibadah kita
membersihkan ibadah bidah kita. Awas kalau ada orang melaksanakan ibadah puasa, tapi akhirnya tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka mudabdabuna baina dzalik. Ibadah tidak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, mudah-mudahan puasa kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil alim wa nafa'ani bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla wa tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawwil umrana wa sahih jasadina wa qdi hajatina wa ksir amwalina wa auladina wa habibna lin nasyad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Untuk selanjutnya bermusafahah dari belakang menuju sini semuanya. Seandainya yang tidak bermusafahah, insyaallah semua jamaah sudah memaafkan. Kita bebaskan dosa berdosa kita sekarang dari dunia, jangan sampai terbawa ke akhirat, karena itu yang akan menjadikan kita rugi nanti di akhirat. Allah. Mohon maaf Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Pulang lewat sana. Lurus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah.
ya. Oh, Papi Sultan. Buat di YouTube, Sultan, Sultan. Sultan diri Indonesia. Eh. Oh, papi tuh, papi. Papi jadi artis ya, papi jadi artis ya. Oke. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Nenek. Live ya mah. Live akun baru ini. Di papi rame yang minta foto geus kumaha Raffi Ahmadnya. Gila. Ini aturan tong ngebut teuing ya kameramen ya. Tuh, papi tuh. Papi geus kumaha Raffi Ahmad.
hoki tah. Pelanggaran wae ya hoki ya. Apalagi Dewa Langit ini pelanggaran selalu ini. Ya. Ini Dewa Langit, Dimsum, mana dimsum? teman bertengkar ini. Andri ini teman bertengkar ini Dewa Langit. Banget para omong. Lain papi jadi artis rame yang minta-minta foto Kak papi. Mantap. Ini guys Dewa Langit ya, itu ya. Ini kalau mau request lagu silahkan ya, mau request lagu ya. Maka dia lamahnya, rumah. Oke itu dekat itu. Apa mah? Tat. Ini bareng saya balik nih. Iya, jeung Pak Ustad Oh, Can. iya si Ada izin, Pak update Ustad. fire aja status. Aduh, tembok. Pokoknya mah sami-sami we, wing mah lah. Oke. Lain lepoy sesalaman. Puntennya muka lepatan kami. Enak, maaf lahir batin. Punten. Misami pokoknya mah. Deh. Mana we? Boyo kopiahna. Tuh, kopiahna keren. Nah, Rai, kamu tadi dia Luka. Oh, di mamah mah. belum lewat. Ya pokoknya sami-sami we. Ya, sami-sami ayeuna lah. Tuh. Saroleh, solehah teh, punten teh. Biar. Ya Pak Haji ya. Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau kayak din sakobalah. Misami. Pokoknya sami-sami lah, ini mah pokoknya mah. Oke. Ya. Ya. Live. Itu bapak kene ieu khutbah. Pokoknya sami-sami we pokoknya mah. Mah puntennya. Sami ya. Sami-sami ya pokoknya mah. Abdi sok picarioseun ka sepuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah. Tuh. Laura Bobo. Mau salam-salam nih, sayang. Mantu kata udah bangun jam 4. Mana? Iya, itu. Jangan. Nogdan di tukang dan. Kami sekeluarga mohon maaf lahir batin. Sampurasun.